Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan khotbah yang didasarkan pada firman Tuhan tertulis pada surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 2 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13 saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang sudah semakin banyak orang-orang yang menunjukkan dirinya sebagai seorang Kristen. Maksud saya adalah, sudah banyak orang sekarang sering menampilkan ornamen-ornamen kekristenan yang secara tidak langsung memberi informasi bahwa dia adalah seorang Kristen. Dengan ornamen tersebut, orang akan berkata dia orang Kristen. Dengan dipakainya kalung salib, dia orang Kristen. Dengan ada tulisan Shalom di pintu masuk, dia orang Kristen. Ini di zaman sekarang sangat bertolak belakang dengan situasi Kristen mula-mula. Kristen mula-mula pada saat itu orang Kristen takut menunjukkan kekristenan. Kenapa takut? Ancaman pembunuhan, ancaman penganiayaan. Jadi banyak mereka yang menyembunyikan identitas mereka. Mereka akan saling memperkenalkan diri ketika mereka berkata iktus. Yang lain berkata iktus, oh ternyata kami adalah orang Kristen. Oleh sebab itu kita lihat tolak belakang. Lalu pada saat itu juga pada zaman Kristen mula-mula, orang-orang intelektual, orang-orang yang berkuasa menjadi musuh dari pengajaran kekristenan tersebut. Berbanding terbalik dengan sekarang, sudah banyak orang-orang Kristen, pakar-pakar intelektual, orang-orang yang berkuasa. Inilah tadi. Lalu kemudian, setelah kita perhatikan ada perbedaan, kita katakan orang Kristen zaman sekarang sudah semakin berani menampilkan dirinya. Saya adalah Kristen. Muncul pertanyaan, apakah
Ketika Kristen sekarang yang semakin berani, sudah semakin kuat karakternya sebagai pengikut Kristus, kita sederhanakan. Apakah Kristen modern sekarang karakternya lebih kuat daripada Kristen mula-mula? Kita perlahan akan melihat perbedaan yang lebih mencolok lagi. Kristen mula-mula adalah orang-orang Kristen yang menunjukkan kekristenan secara operasional. Apa itu operasional? Mereka tunjukkan kekristenan mereka dari karakter pribadi, karakter yang tidak mau bertengkar, karakter yang tidak mau ribut, karakter yang teduh, karakter yang tenang. Lalu Kristen mula-mula juga menunjukkan secara operasional di dalam persekutuan mereka adalah persekutuan yang sangat kuat, yang saling membantu, yang saling mengasihi, yang saling melihat kekurangan dari orang lain, lalu dia akan memberikan pertolongan. Kristen modern menunjukkan mereka Kristen itu secara visual. Bagaimana? Kita sudah gampang sekarang melihat orang Kristen secara verbal. Oh, dia Kristen. Agama, KTP, dia Kristen. Lalu terlihat secara ornamental. Seperti saya katakan tadi, ornamen-ornamen, aksesoris yang dia pakai. Dan yang paling mencolok adalah kekristenan terlihat secara seremonial dan ritual. Sudah banyak kita melihat gereja-gereja yang berdiri menunjukkan ketika ada gereja berarti ada orang Kristen. Inilah perbedaan yang sangat mencolok. Lalu dari perbedaan tersebut kita akan dikembalikan lagi dengan hakikat kekristenan itu. Back to Bible. Back to Bible. Seperti surat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Inilah Kristen yang murni. Kristen yang menghidupi panggilan sebagai pengikut Kristus. Surat Paulus kepada Timotius ini menjadi teguran, menjadi peringatan atau mengingatkan kita kemurnian kekristenan itu. Dimulai dari ayat yang pertama sebagai pembukaan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini menjadi pokok pertama. Dari situ kita dapat melihat bahwasanya sesungguhnya pengikut Kristus itu memiliki kelemahan. Pengikut Kristus memiliki kekurangan. Kita harus akui. Lalu pengikut Kristus adalah orang-orang yang hanya mengandalkan anugerah. Hanya mengandalkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Jadi ketika kita sekarang sebagai orang Kristen mengandalkan pikiran kita, kemurnian kekristenan sudah merosot. Lalu melalui ayat 1 lagi kita melihat ada panggilan sebagai pengikut Kristus yang merupakan sebuah penyerahan diri kepada Kristus, mengikat diri kepada Kristus untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Lalu kita simpulkan bahwasanya pengikut Kristus itu bukan terlihat dari ornamen, bukan terlihat dari ritual, bukan terlihat dari verbal, tapi jiwa Kristus yang keluar dari dalam dirinya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk lebih memahami, saya akan membagi dalam 2 poin untuk mempermudah kita menghidupi firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah teguh dalam panggilan. Teguh dalam panggilan. Tegas, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kekristenan ini adalah panggilan kudus. Kekristenan adalah panggilan kudus. Bukan permasalahan saya memilih, tapi Tuhan yang memanggil saya iakan atau tidak. Ini perbedaannya. Kita tidak memilih untuk menjadi Kristen, tapi Tuhan panggil, respon kita iya atau tidak. Inilah kita. Lalu kita menjawab panggilan itu dalam sebuah panggilan kudus. Dan yang sangat luar biasa kalau kita baca ayat 3, hal yang sangat radikal disampaikan oleh Rasul Paulus. Ternyata panggilan kudus itu adalah sebuah penderitaan. Panggilan kudus itu adalah sebuah penderitaan. Lalu akan muncul pertanyaan kepada kita. Saya mau bertanya, apakah kita yang hadir pada saat ini
menginginkan penderitaan hadir dalam hidup kita, saya pastikan tidak akan ada di antara kita yang mau untuk hidup menderita. Makanya kita bekerja, makanya kita sekolah, makanya kita kuliah, makanya kita berdoa supaya kita lepas dari penderitaan. Lalu apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Ikutlah menderita. Apakah seorang Kristen memang harus menderita? Agar kita tidak salah memahami kata penderitaan yang dituliskan di sini, supaya ini tidak menjadi bias dan menjadi penghakiman, kita lihat Paulus membuat 3 analogi kepada kita, supaya kita paham apa itu penderitaan yang dimaksudkan Paulus. Ada 3 analogi. Analogi yang pertama adalah sebagai prajurit, dituliskan di ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita melihat melalui analogi prajurit ada sebuah loyalitas. Inilah penderitaan. Karena apa? Manusia secara umum, baru lahir dia sampai dewasa, tidak mau dikekang, bebas. Lihatlah anak-anak. Lihatlah anak-anak. Kenapa anak-anak menangis? Karena dimarahi orang tua. Padahal yang dilakukannya keluar dari keinginannya. Dia akan lawan. Manusia cenderung menginginkan kebebasan sesuai dengan yang ada dalam hatinya. Lalu melalui analogi prajurit kita diarahkan untuk loyal. Ada loyalitas, berarti menyingkirkan keinginan pribadi kita. Menyingkirkan keinginan pribadi kita. Menderita, wajar, pasti kita akan menderita kalau kita menyingkirkan ini. Lalu disinilah, di dalam loyalitas ada perjuangan. Untuk melawan keinginan diri sendiri kita harus berlatih. Kita harus berjuang untuk itu. Lalu kita akan berperang secara rohani ketika iblis dan kekuatan-kekuatan jahat hendak menyerang kita. Kita berperang melawan mereka. Ini analogi yang pertama. Analogi yang kedua adalah seorang olahragawan. Di ayat 5, olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Paulus membawa sebuah konteks olimpiade di Yunani. Yang pasti dalam setiap pertandingan olahraga, ketika ada yang menyalahi aturan, tentu dia akan terkena diskualifikasi. Bahkan kalau sepak bola, ketika ada kartu merah lebih dari 3, otomatis tim itu akan kalah 3-0. Ini peraturan. Jadi semua harus menaati peraturan. Konteks ini adalah suatu pemahaman bahwasanya untuk mengikut Kristus kita butuh kedisiplinan, kita butuh keuletan, kita butuh ketekunan. Dan yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 7, melatih diri. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Karena tanpa latihan, ibadah kita itu tidak akan bisa mendekati kesempurnaan. Semua harus dilatih. 1 Timotius 4 ayat 7. Selanjutnya analogi yang ketiga adalah analogi seorang petani yang bekerja, yang akan menikmati hasil pertama dari hasil usahanya. Petani adalah sosok orang yang bekerja di dalam pengharapan. Dia akan menanam, dia akan memupuk, dia akan memperhatikan tanaman-tanamannya dengan harapan bahwasanya padi yang ditanam akan memberikan hasil yang baik. Dia akan berdoa semoga cuaca itu mendukung pertanian. Harapan. Jadi seorang pengikut Kristus adalah orang-orang yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, disinilah kita melihat ternyata penderitaan yang dimaksud adalah komitmen. Komitmen untuk melawan keinginan pribadi, untuk meletakkan keinginan kita di bawah keinginan Kristus itu sendiri. Disinilah ada sebuah kualitas. Jadi kualitas kekristenan bukan dari kepintaran seorang Kristen tersebut, bukan dari perkataan yang dikeluarkannya, tetapi dari komitmen.
kerendahan hatinya, penyerahan dirinya. Ini kualitas kekristenan. Seperti yang dikatakan di ayat 7 ini akan menyempurnakan kita. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sama seperti ketika kita berdoa, kita tidak akan bisa mendengarkan apa yang kita katakan ketika kita berdoa. Kita cerca Tuhan dengan ribuan perkataan, dengan jutaan perkataan. Kapan lagi Tuhan berbicara dengan kita? Kapan lagi kita membuka telinga kita untuk mendengar Tuhan? Kalau kita cecar dengan doa itu dengan ribuan kata, tidak akan ada waktu lagi Tuhan berbicara kepada kita. Karena apa? Setelah kita mengeluarkan perkataan-perkataan itu, lalu kita tutup dengan amin. Kita pergi melakukan aktivitas kita. Kita tinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan masih mau bicara. Kita pergi. Ini logika yang sangat sederhana. Lalu bagaimana? Teduhkan hati. Maka kamu akan mendapatkan pengertian daripada Tuhan. Lalu setiap yang kita alami, yang meskipun dunia katakan ini penderitaan, tapi saya yakini Tuhan tetap beserta saya. Ini yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir yang mau dikatakan firman Tuhan pada hari ini adalah keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan di dalam Kristus. Ada seorang pemuda diberi sebuah pertanyaan. Pertanyaannya demikian. Apakah yang menjadi tujuan hidupmu? Apakah yang menjadi tujuan hidupmu? Dengan tegas pemuda itu menjawab, kebahagiaan. Tujuan hidup saya adalah bahagia. Lalu kemudian pertanyaan dilanjutkan kepada pemuda itu. Kebahagiaan yang bagaimana yang kamu mau? Kebahagiaan yang bagaimana yang kamu mau? Lalu dengan reaktif pemuda itu melawan pertanyaan itu dengan pertanyaan juga. Memang ada berapa rupanya kebahagiaan? Apakah bahagia itu berbeda-beda? Dari cerita singkat, dari dialog singkat tadi, kita mau memperhatikan. Ada hal yang sangat menarik. Ada di situ kata kebahagiaan. Kalau kita tempatkan kebahagiaan menjadi tujuan hidup, tentu yang dinamakan tujuan hidup itu tidak akan melebar kemana-mana. Tujuan hidup itu kan mengerucut, bukan melebar kemana-mana. Berarti kalau kita katakan tujuan hidup saya adalah bahagia, akan muncul pertanyaan, bahagia seperti apa? Melebar ke sana. Bahagia seperti apa? Melebar ke sana, melebar ke sana, melebar ke sana. Berarti kebahagiaan itu bukanlah tujuan hidup, karena dia melebar kemana-mana. Lalu apa sesungguhnya tujuan hidup manusia? Keselamatan. Keselamatan. Kenapa saya katakan keselamatan? Kita mau melihat dulu, jangan dulu kita lihat dari Alkitab. Tapi perhatikan, ucapan yang sering kita sampaikan kepada orang lain apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat malam, selamat bekerja, selamat ulang tahun, selamat atas wisudanya, selamat sudah masuk Universitas Sriwijaya, selamat naik kelas, selamat mendapatkan peringkat, dan lain selamat lainnya. Betul? Betul. Tujuan manusia sesungguhnya adalah keselamatan. Lalu kita perdalam lagi. Kekristenan pun ternyata seperti itu. Tujuan kekristenan adalah keselamatan. Kita baca di ayat 8. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan di dalam Injil. Kita perbandingkan. Jika kebahagiaan menjadi tujuan, mengapa Yesus Kristus yang adalah Tuhan harus mengalami penderitaan dan mati di kayu salib? Ternyata tujuan Tuhan Yesus bukan untuk membahagiakan dunia ini. Terbukti banyak orang yang membenci dia pada saat itu sehingga dia disalibkan. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk keselamatan, bukan untuk membuat semua orang bahagia. Tidak. Tujuan Tuhan Yesus adalah membawa keselamatan
Disinilah kita lihat di ayat 9 ditegaskan Paulus kembali, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Berbanding terbalik dengan pemahaman kebahagiaan. Ketika Paulus memberitakan firman Allah, dia menderita. Bukan dia menerima kebahagiaan. Dia dibelenggu seperti seorang penjahat. Namun ada yang luar biasa. Firman Allah bekerja tidak dapat dibelenggu. Lalu di ayat 10 ini yang menjadi intinya. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Inilah intinya. Keselamatan Tuhan Yesus, Injil yang diberitakan, para pemberita Injil, kita para pengikut Kristus dipanggil dan dipilih untuk karya keselamatan. Sama seperti ilustrasi seorang pemuda tadi, ternyata ketika seseorang meletakkan tujuan hidupnya adalah kebahagiaan, bersiaplah saudara untuk kecewa. Ketika kita meletakkan tujuan hidup kita adalah kebahagiaan, bersiaplah kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Jangan tempatkan kebahagiaan sebagai tujuan hidup, karena kebahagiaan yang kekal adalah sebuah konsekuensi. Kebahagiaan itu konsekuensi, bukan tujuan hidup. Inilah kebahagiaan kekal. Di ayat 11 sampai ayat 13 ini kebahagiaan kekal itu. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Inilah kebahagiaan kekal. Hidup kita sekarang bersama dengan Kristus, dan ketika kita mengakhiri dunia ini, konsekuensi kebahagiaan kekal akan sampai kepada kita bersama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Tempatkan tujuan hidup kita di dalam keselamatan, lalu kita akan mendapatkan konsekuensi kebahagiaan yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Kita